Halo, nama saya Prilly Latukonsina, umur saya 23 tahun. Saya adalah seorang aktris dan entrepreneur. Sekarang saya sedang fokus mempersiapkan film dan bisnis terbaru saya. Yang membuat saya berkarir sebagai aktris adalah orang tua, karena orang tualah yang pertama menyadari bakat saya di bidang seni. Padahal awalnya mimpi saya atau cita-cita saya bukan menjadi aktris. Jadi memang orang tua saya yang mendukung dan mensupport saya untuk terus berkarir di dunia entertainment. Prestasi adalah hal yang subjektif. Kalau menurut saya sendiri, prestasi adalah dimana di saat kita bisa berkarya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Bertahun-tahun bekerja di dunia entertainment, akhirnya saya menemukan passion saya, yaitu adalah acting. Akhirnya saya memutuskan untuk explore kemampuan acting saya dengan mengambil pekerjaan di layar lebar. Karena layar lebar itu prosesnya beda sama sinetron. Layar lebar itu kita melalui proses reading, latihan acting bersama acting coach, dan juga proses syutingnya lebih padat dan lebih fokus. Jadinya saya mengambil keputusan untuk mengambil pekerjaan di layar lebar. Pro dan kontra. Pro-nya adalah dengan platform yang saya punya, yang banyak pengikutnya, akhirnya apapun yang saya suarakan, alhamdulillah didengar oleh publik. Kita lebih dipercaya untuk bisa menjadi business owner dan untuk bisa menjadi key supporters beberapa campaign. Tapi kontranya adalah hidupnya jadi tidak ada privacy, karena semua orang seakan-akan ingin tahu kehidupan pribadi kita. Itu sih, tapi itu adalah konsekuensi dan resiko yang saya sudah tahu dari awal. Jadi memang dijalankan saja dan disyukuri. Tuntutan itu pasti. Misal dari netizen membandingkan karir saya dengan karir orang lain, atau membandingkan karya saya dengan karya orang lain. Padahal kan karya atau kita semua memiliki ciri khas masing-masing. Tapi yang saya lakukan adalah tidak usah terlalu mendengarkan itu, karena tidak baik juga kalau kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, dan terus berusaha memberikan yang terbaik dan encourage orang kalau setiap orang itu punya ciri khas masing-masing dan punya jalan karirnya masing-masing. Awalnya memang sulit untuk mengatasi hate comments. Pasti namanya perempuan, apalagi kita yang masih usia muda, akan mengalami yang namanya baper atau kebawa perasaan. Tapi lama-kelamaan saya tahu bahwa orang yang mengkomentari hidup orang lain, apalagi negatif, itu adalah orang yang notabene nobody. Karena kalau dia somebody, dia tidak mungkin menghabiskan waktunya untuk mengomentari hidup orang lain. Jadi buat apa kita terpengaruh sama omongan orang yang notabene nobody? Jadi keep going and never give up. Yang memotivasi saya menjadi content creator adalah sebenarnya keinginan saya yang ingin memanfaatkan platform yang saya punya untuk terus menyebarkan hal-hal positif. Saya punya platform Instagram, makanya saya ingin posting-posting terus di Instagram yang bisa impact untuk orang lain. Begitupun juga YouTube, saya ingin memposting video-video yang dimana video saya bisa memotivasi orang untuk terus bekerja keras dan mengejar mimpinya. Karena menurut saya, social media is to impact people, not to impress people. Makanya saya ingin menjadi content creator. Yang namanya jenuh dan ingin menyerah itu adalah perasaan yang sangat wajar, apalagi kalau lagi multitasking, misalnya lagi kuliah, ngurusin bisnis, syuting, tapi juga harus tetap kreatif sebagai content creator. Tapi itu adalah perasaan yang menurut saya akan muncul di aspek apapun, di karir, hubungan, atau apapun itu. Jadi perasaan itu jangan terlalu dipikirin dan jangan terlalu terpengaruh sama perasaan-perasaan itu. Mungkin untuk mengatasinya, carilah kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, atau carilah konten yang belum pernah dibikin sebelumnya. Jadi untuk membuat konten itu kita nggak bosan dan terus terasa fun. Work hard and pray hard.
Jadi kita harus work hard apapun itu, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau misalnya ada orang yang lebih sukses dari kita, jangan lihat achievementnya, tapi lihat perjuangannya. Mungkin perjuangan mereka lebih besar dari perjuangan kita. Jadi kita harus terus work harder every day. But jangan lupa juga kalau kita punya Tuhan yang menghendaki segalanya di hidup kita. Jadi kita juga harus berdoa dan minta agar Tuhan menghendaki semua usaha keras kita. Kedepannya aku akan fokus di film, karena kebetulan tahun ini aku akan memproduseri film aku sendiri. Jadi juga akan fokus di belakang layar. Dan di content creator akan terus memposting konten-konten kreatif, semoga yang bisa memotivasi generasi muda untuk terus bekerja keras. Setiap orang punya prosesnya masing-masing dan punya timingnya masing-masing. Kalau misalnya kalian lihat orang lain udah sukses terus kalian belum, jangan menyerah karena kalian punya timeline kalian sendiri. Yang harus kalian lakukan adalah jangan menyerah, kerja keras, dan yakin sama diri kalian sendiri kalau sesusah apapun mimpi kalian, tapi dengan kerja keras dan as long as you believe in yourself, apapun itu menjadi mungkin. Jangan pernah membiarkan orang lain melabeli diri kalian atau bilang ke kalian kalau kalian gak bisa menggapai mimpi kalian. Karena gak ada yang bisa menghendaki apapun kecuali Tuhan dan kerja keras kalian.